Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Takdir adalah ukuran. Seluruh apapun, makhluk apapun, yang hidup, yang mati, yang lahir, yang batin, yang fisik, yang non-fisik, semuanya dilingkupi dengan ukuran-ukuran, dilingkupi dengan kadar-kadar, dibatasi dengan takdir-takdir. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak terlingkupi oleh takdir. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa keluar dari takdir. Seluruhnya adalah takdir. Tidak ada yang tidak takdir. Orang bunuh diri takdir, takdir. Orang bunuh menjadi mati syahid takdir, takdir. Gelas pecah takdir, takdir. Ya, semua kejadian adalah takdir. Kejadian itu baik, kejadian itu buruk, itu semua adalah takdir. Jadi tidak ada yang bukan takdir. Jadi kalau orang bunuh diri 100% takdir, yes. Orang berzina 100% takdir, ya. Tetapi definisi takdirnya sudah berubah. Bukan definisi seperti ilmu saya yang dulu, bahwa setiap sesuatu itu ada kadarnya. Sesuatu tidak mungkin keluar dari takdirnya. Ya. Orang makan punya kadar. Setiap sebab punya kadar. Setiap akibat juga punya kadar. Kita menggunakan kehendak bebas juga ada kadarnya. Tidak semua kita bebas sebebas-bebasnya, tidak bisa. Misalnya apa? Bebaskah kita untuk tidak bebas? Ya tidak bisa. Orang kita bebas kok, disuruh tidak bebas. Ya tidak bisa. Kita bebas pilih pasti. Pilih makan apa tidak. Kalau nggak makan, lapar. Kalau makan, kenyang. Makan adalah sebuah kadar yang mempunyai sebab di dalamnya yang akan mendatangkan kenyang. Berjuang di jalan kebenaran adalah satu kadar yang akan mengakibatkan seandainya dia mati di jalan kebenaran, maka akan ketemu kadar mati syahid. Seseorang yang dia mengambil sebab meminum racun tikus, itu ada kadarnya. Di dalam kadar itu ada sebab yang akibatnya kalau dia mati, maka matinya yang kebalikan dari mati syahid tadi, mati sangit. Ya. Masing-masing ada kadarnya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak berkadar. Seluruhnya berkadar, seluruhnya bertakdir, seluruhnya ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang keluar dari hukum takdir. Tidak ada satupun kejadian yang bukan takdir. Seluruhnya takdir. 100% takdir? Iya, 100% takdir. Nah, tambah bingung nih. Saya buka resepnya. Begini. Kadar yang sudah ditetapkan, ditentukan, diukur, dikadarkan, ditakdirkan oleh Tuhan, itu ada dua jenis, ada dua wilayah, yaitu satu, kadar yang tidak bisa dinego dengan kebebasan kita. Ya. Itu sering disebut dengan kadar yang definitif, kadar yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dia mau memilih atau tidak memilih, dia pasti ketemu kadar itu.
pasti ketemu takdir itu. Siapapun rela atau tidak rela, punya kehendak bebas atau tidak punya kehendak bebas, dia terkena kadar itu, dia terkena takdir itu. Ya. Disebut dengan takdir definite. Misalnya, semua kita, saya, Mas Sem, Mas Imron, pasti mati. Itu definite. Kebebasan kehendak kita nggak bisa melawan itu. Aku pengen, karena saya punya kehendak bebas, saya pengen tidak akan pernah mati. Tidak bisa. Itulah kadar kehendak bebas. Ya, saya ini punya fisik. Ya, fisik punya takdir, punya kadar bahwa dia semakin tua itu akan semakin lembek, semakin lemah. Tadinya cantik, tadinya tampan, tapi setelah tua nanti pasti peot, perot, kembot. Ya. Jadi jangan terlalu mencintai kecantikan dan ketampanan fisik, karena takdirnya dia itu pasti akan sakit, rusak, dan hancur. Jadi kita harus siap-siap. Siap-siap tidak kecewa ya. Mestinya begitu. Kenapa? Karena hukumnya sudah pasti dan itu sudah merupakan takdir yang definit. Bahwa fisik kita suatu saat, tidak tahu kapan, pasti akan keriput, pasti akan sakit, pasti akan rusak, pasti akan hancur. Kita harus sudah siap dari sekarang. Kalau kita terlalu mencintai ketampanan, kecantikan, pasti akan kecewa pada saatnya nanti. Gitu kira-kira. Itu takdir definite. Nah, ada ukuran-ukuran yang non-definite. Itu ruangnya kehendak bebas kita. Di takdir yang non-definite itu di sana ada ukuran-ukuran, ada ukuran A, ukuran B, ukuran C. Pilihin, gitu loh. Pilihlah dengan kehendak bebasmu. Kalau terhadap takdir yang definite, kehendak bebasmu tidak berlaku. Sehingga kamu tidak bertanggung jawab sama sekali. Nah, wilayah kehendak bebas itu terkait dengan takdir yang non-definite. Misalnya apa? Pandai, bodoh. Pandai itu akibat, bodoh ya akibat. Masing-masing ada sebabnya. Kalau pengen pandai, belajar. Kalau tidak belajar, bodoh. Tidak bisa diganti. Kalau pengen pandai, makan yang banyak. Nggak bisa. Itu sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Ada ukurannya sendiri-sendiri, ada kadarnya sendiri. Kalau mau mati masuk surga, ya berjihadlah. Kalau mati minum racun, itu kan pilihan kita. Kita mau mati dengan apa bisa kok. Ya, sebab mati itu macam-macam. Kita boleh pilih deh, mau sebab mati yang mana. Kita boleh itu memilih. Kalau kita sengaja ikut bergabung dengan pasukannya para rasul, para nabi, ya berarti kita mencari sebab mati yang baik. Tapi kalau kita ingin jadi pengikutnya para narkobais, berarti kita sedang mengambil kadar untuk ketemu kadar mati yang buruk. Ya begitulah. Semua ada kadarnya. Ya, kalau kita ingin ketemu kadar bisa terbang, cari sebabnya agar kita menemukan takdir saya bisa terbang. Caranya apa? Ya beli tiket Garuda, terbang. Ya, tapi ikut terbang, bukan kita sendiri yang terbang. Kalau kita mau terbang, bisa cari sebabnya. Apa? Ada yang namanya ilmu meringankan tubuh. Ada kan? Kita juga punya bagaimana kita mengeksploitasi tenaga dalam kita, kemudian kita bisa manage tenaga dalam itu dan kita pakai sehingga kita bisa ginkang misalnya. Kalau orang lain loncat hanya 1,4 meter, orang yang bisa ginkang itu bisa sampai 1,40 meter. Ya, itu butuh perjuangan. Bukan sekedar perjuangan fisik.
Sekarang sulit dicari karena kan sekarang semuanya diukur dengan fisik semua. Ya kalau dulu itu mau lari kencang itu namanya seipi angin. Itu ada ilmu seipi angin. Sekarang ya males, beli Honda aja lah. Kan bisa tuh jalan lari cepat. Ya seperti itu. Itu semua kadar. Itu semua takdir. Yang naik kuda takdir, yang seipi angin takdir, yang naik Honda ya takdir, yang satu hati-hati kecelakaan ya takdir, yang satu ngebut kecelakaan ya takdir. Seluruhnya itu takdir. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir. Sekarang tentang prosentase. Di dalam takdir semuanya sudah jelas. Sebab ini mentakdirkan itu, takdir ini mentakdirkan itu. Jadi tidak bisa diprosentase tentang takdir. Ya, kalau pada orang yang bunuh diri itu seberapa persentase takdirnya? 100% takdir. Terus kehendak bebasnya kita lihat. Nah, kalau kehendak bebasnya bisa kita ukur dengan persentase. Ada yang dia bunuh diri karena dipaksa bunuh diri. Nah, itu bisa jadi 0%. Dia tidak punya kehendak, tapi dipaksa, dia tidak punya kemampuan, dia dipenteng gitu ya, dipenteng kaki dan tangannya, salib gitu, sehingga dia tidak bisa gerak, kemudian diminumkan racun tikus ke mulutnya. Dia mati oleh racun tikus, tapi bukan karena kehendaknya. Jadi kehendak bebasnya 0. Itu dalam istilah sering disebut dengan jabar. Jabar itu dipaksa. Ya. Kalau dia dengan sadar, karena sebab-sebab tertentu mengambil racun tikus kemudian dia minum, berarti dia sengaja sadar dengan pilihannya, dengan kehendak bebasnya, dengan bebas pilihnya, dia ambil itu, berarti 100% di situ. Apakah yang 0% tadi takdir? Ya. Apakah yang 100% kehendaknya tadi takdir? Ya. Setiap kejadian adalah takdir. Setiap makhluk itu adalah takdir. Setiap ukuran, setiap kadar yang ada pada apapun. Batu punya takdir keras. Kapas punya takdir lebih lembut. Kapas punya takdir dengan biji yang berbeda dengan batu. Kalau air itu kadar bijinya sekian. Kalau minyak kadar bijinya. Semuanya tidak ada yang tidak terkena oleh takdir. Karena semua yang dibuat oleh Allah itu sudah diberi ukuran, diberi kadar, ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dalam hukum sebab akibat itu juga takdir. Yang menentukan adanya hukum sebab akibat itu juga Allah. Yang mentakdirkan adanya hukum sebab akibat juga Allah. Kalau sebabnya A, akibatnya A. Kalau sebabnya B, akibatnya akan B. Itu juga sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya, sudah dikadarkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Seseorang yang punya kehendak bebas ditakdirkan dengan kehendak bebasnya. Kalau kehendak bebasnya itu memilih sebab A, akan terjadi takdir tertentu. Kalau kehendak bebas kita memilih B, kita akan ketemu takdir tertentunya juga. Kalau kita memilih belajar, kita akan menemukan takdir pandai. Kalau kita memilih nyontek, maka kita akan ketemu takdir bodoh. Ya begitu. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.